Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa anugerah Tuhan baru setiap pagi. Dan kami bersyukur untuk semua berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau mengurapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu terus membentuk dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dari kitab Yakobus pasal yang keempat, tapi saya hanya akan membacakan ayat yang keempat, ketujuh, dan kedelapan. Kita membaca dari kitab Yakobus pasal 4, ayat yang keempat, ketujuh, dan kedelapan. Demikian bunyinya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara yang kekasih, ketika kita membaca kitab Yakobus, mungkin kita merasa banyak ditegur. Hal ini wajar karena apa yang Yakobus sampaikan sangat relevan dengan kehidupan kita. Masih ada pertengkaran yang terjadi di antara kita. Kita mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Kita berdoa tetapi tetap tidak menerima apa-apa. Kenapa demikian? Menurut Yakobus, hal ini terjadi karena ada iri hati dan hawa nafsu yang masih berjuang di antara kita dan di dalam diri kita. Sebagai umat Tuhan yang masih hidup di dalam dunia ini, seringkali kita masih tergoda untuk mengikuti cara hidup dunia ini. Kita masih terpengaruh dengan berbagai keinginan dunia ini yang kemudian menjadi hawa nafsu di dalam diri kita. Nah, karena itu Yakobus mengingatkan kita di ayat yang keempat tadi. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ternyata orang yang bersahabat dengan dunia adalah orang yang tidak setia atau orang yang mendua hati. Bahkan bisa dikatakan orang itu adalah seorang pezina karena ia tidak setia kepada Allah. Persahabatan dengan dunia ini membuat kita selalu merasa tidak puas. Kita selalu menginginkan sesuatu. Dan hal ini membuat kita bertengkar, bahkan membunuh. Bukankah fitnah itu adalah suatu pembunuhan karakter orang lain? Kita tetap berdoa, namun doa pun menjadi alat untuk memuaskan hawa nafsu kita. Allah hanya suatu alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita menjadi sombong dan kita lupa bahwa hidup kita hanyalah sementara dan tidak berarti. Kita lupa bahwa Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dan seharusnya kita bersandar hanya pada Allah, termasuk dalam segala perencanaan hidup kita. Dan itulah yang Yakobus ingatkan kepada kita di dalam bagian ini. Jadi saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingat bahwa kita tidak bisa melayani dua tuan. Kalau kita mencintai dunia ini, maka kita pasti akan membenci Allah. Allah cemburu karena kita tidak setia kepadanya. Padahal kita sebenarnya ini miliknya. Karena itu Yakobus mengajak kita untuk kembali bertobat. Dia berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Mendekatlah kepada Allah dan rendahkan dirimu di hadapan Allah. Kita perlu mengakui bahwa kita butuh pertolongannya. Dan ketika kita bertobat, ketika kita kembali kepadanya, ada janji bahwa iblis akan lari daripadamu. Allah akan mendekat kepadamu dan Tuhan
akan meninggikan kamu. Meskipun kita masih hidup dalam dunia ini, kita dapat mengalahkan segala godaannya dan kita dapat keluar sebagai pemenang. Iman yang sejati akan mendorong kita untuk bersahabat dengan Allah, bukan dengan dunia ini. Dan inilah yang akan mencegah kita untuk mempunyai keinginan dan nafsu duniawi yang berakibat iri hati dan pertengkaran itu. Jadi pertanyaan untuk kita renungkan hari ini. Apakah Anda sudah bersahabat dengan Allah dan menjauhi pengaruh dunia ini? Atau Anda adalah sahabat dunia ini? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa sebagai umat-Mu sudah seharusnya kami bersahabat dengan Engkau, mempunyai relasi dengan Engkau, mencari dan mengejar Engkau. Bukan bersahabat dengan dunia ini, bukan mencari dan mengejar keinginan dunia ini. Tapi kami sadar Tuhan, bahwa seringkali itulah yang kami lakukan. Kami bersahabat dengan dunia ini, dan karena itu kami masih mengikuti keinginan dunia ini. Bahkan ada berbagai hawa nafsu yang berjuang dalam diri kami. Tuhan, karena itu kami kembali bertobat. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dan kami memohon Tuhan, tolonglah kami. Tolong kami Tuhan, ubah kami. Supaya kami boleh benar-benar mencari Tuhan dan bersahabat dengan Tuhan, menikmati relasi dengan Tuhan. Tolong kami untuk boleh menjadi umat-Mu yang setia kepada Tuhan. Tolong kami untuk tidak mendua hati. Dan biarlah hidup kami boleh diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh terus hidup untuk Tuhan. Kami boleh hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang menyempurnakan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.